puisi wajib dengan puisi pilihan. Kalau untuk puisi wajib sendiri judulnya Beridaku Subah, karya Taufik Ismail, serta puisi pilihan dengan judul Larut karya Gerson Puy. Oke. Apa kesannya dalam sebagai pelajar ketika lomba? Tentunya dengan persaingan yang luar biasa ya, walaupun ini masih tergolong baru untuk lomba seperti ini ya. Saya kira baru beberapa kali NTT. Nah, apa kesan Ade secara psikologis saat mengikuti lomba? Ya, tentunya yang akan merasakan itu adalah gugup. Ya gugup ya. Gugup tetapi bisa juara itu maksudnya. Ya. Gugup tetapi bisa juara begitu. Berusaha semaksimal mungkin apa yang kami bisa. Ya. Dan puji Tuhan bisa meraih juara pada perlombaan ini. Oh. Dengan persiapan sebelumnya, ada merasa bahwa sebagai pelajar sudah cukup atau belum begitu maksimal ya untuk maju ke level lomba berikutnya nasional tuh? Saat ini masih berusaha dalam proses tahap untuk memaksimalkan penampilan kami, karena sewaktu kemarin di tingkat provinsi itu masih banyak kritikan dari para juri untuk kami sebagai pemenang Festival Musikalisasi Puisi 2023 ini, karena penampilan kami kemarin itu masih beberapa yang kurang. Jadi mereka mengharapkan kepada kami semua untuk bisa membawa nama NTT untuk go nasional. Ya, kami rasa sangat optimis. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membawa nama NTT ke tingkat nasional dalam Festival Musikalisasi Puisi tahun 2023. Kami berharap dari Rencis untuk NTT bisa membawa nama NTT ke tingkat nasional. Saya Lucia Yasinta Mindi. Ya, di sekolah ini sebagai guru apa Bu ya? Saya sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia. Oke, menarik ini. Terakhir baru pulang ini dari kegiatan apa ini sebenarnya? Dari kegiatan lomba musikalisasi puisi. Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur. Berapa sekolah yang ikut? Yang ikut ada 9 sekolah. Di kegiatan ini satu sekolah boleh bawa 2 tim. Ada satu sekolah yang membawa 2 tim, jadi dihitung timnya ada 10 tim semuanya. Oh, dalam bentuk tim ya? Iya, dalam bentuk tim. Tapi sekolahnya ada 9 sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari berbagai kabupaten ya? Dari 10 tim itu mungkin Ibu tahu berapa daerah mana saja? Yang 10 tim itu yang paling jauh yang di luar Pulau Timur itu hanya Esma Karigina Pacis Bajawa saja. Sedangkan yang lain tuh dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kemarin berapa peserta yang diikutkan dari sini ya, kelompok yang juara 1 ini? Oh iya, kita hanya mengikut sertakan 1 tim saja. 1 tim? 1 tim saja. Dalam 1 tim ada berapa orang ini anak-anak? Ada 4 orang. 4? Yang dibagi dalam? Yang 4 itu satunya vokal, yang satunya keyboard, terus yang 2-nya gitar, bass dan melodi. Oke. Baik, Ibu, kalau saya ini kan sudah juara 1 nih. Ini bagaimana proses persiapan itu selama ini untuk sampai dapat perlombaan? Kalau proses persiapan itu sejak kita terima suratnya di tanggal 15 Februari kemarin, kita terima surat dengan juknisnya, kita langsung melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran kita fokus latihan. Karena lomba ini agak berbeda dengan lomba-lomba sebelumnya, dia kolaborasi antara sastra dengan musik. Jadi kita harus padukan sisi sastranya dengan musiknya, harus connect. Dan boleh dikatakan ini lomba yang cukup rumit. Berbeda dengan lomba solo vokal, itu dia hanya menyanyi dengan kriteria yang tidak terlalu rumit. Kalau di musikalisasi puisi itu dia menyanyikan puisi harus sesuai dengan kata kunci yang ada di dalam. Kalau kata kuncinya misalnya teriak, kita harus teriak juga nyanyinya. Kalau ada kata sunyi, maka dia menyanyi harus pelan. Jadi itu yang membutuhkan energi yang cukup panjang sehingga bisa kita padu-padankan antara musik dengan itu sastra itu dengan puisinya sendiri. Baik. Kalau persiapannya berapa bulan Ibu? 1 bulan kita persiapan, 1 bulan lebih dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 21 Maret kemarin tampil, 1 bulan lebih. Baik. Ini kan sudah juara 1 ini. Bagaimana persiapan ini kan pasti ke tahap nasional nanti? Iya, ke tahap nasional kita memang mendapatkan briefing dari Kantor Bahasa setelah kita diumumkan kita jadi juara 1 kemarin. Terus kita diundang ke kantor untuk
mendapat beberapa poin lagi pencerahan untuk ke tahap nasional, yang mana dengan puisi yang lebih rumit lagi. Puisi yang kemarin kami anak-anak pentaskan itu puisi yang lebih mudah, tapi puisi yang ini puisi yang baru, terus kata-kata kuncinya di dalam itu memang sulit. Jadi mulai dari sekarang kami harus kerja keras untuk mulai dari buat aransemen musiknya, membedah puisinya, sampai dengan kita kolaborasikan antar vokal musik itu. Kalau jadwal rencana untuk lomba tingkat nasional sudah dapat? Masih jadwal tanggal yang pastinya belum, hanya bulannya itu bulan Juli 2023. Tahun ini juga. Bulan Juli 2023. Ibu kemarin di penilaian juri itu, mungkin Ibu tahu ada disampaikan juga kriteria apa saja yang dinilai misalnya? Iya, kemarin itu kita ada 5 juri kan yang menilai, dari juri musiknya sendiri, juri sastranya sendiri, juri vokalnya sendiri. Karya puisi yang dibawakan itu judulnya apa kira-kira yang juara ini? Kemarin itu Berida Kusumba, karangan Taufik Ismail. Berida Kusumba. Berida Kusumba. Itu puisi wajib. Ya. Kalau puisi pilihan kemarin judulnya Larut, karya Gerson Poi. Sehingga berikutnya mereka menjadi pilihan untuk ikut lomba dan berhasil membuktikan benar juara satu. Yang pertama, kita di sini ada eskul sastra, eskul akustik band. Ya. Karena ini dia di musikalisasi puisi ini, dia lebih ke vokalnya harus bagus. Jadi saya tidak mengikutsertakan anak-anak sastra, saya mengikutsertakan anak-anak band akustik, mereka yang di band itu, karena dari segi suara mereka lebih bagus dari anak-anak sastra. Yang kedua, mereka juga sudah mahir untuk main band, semua beberapa jenis alat musik itu sudah mahir. Kita kolaborasi dengan guru musiknya. Jadi saya serahkan itu ke guru musiknya untuk menentukan kira-kira siapa-siapa yang bisa direkrut untuk menjadi peserta lomba musikalisasi puisi. Berikutnya Ibu, untuk menuju ke tingkat nasional, targetnya bagaimana, lalu apa yang saat ini mau dilakukan untuk penguatan, peningkatan kembali sesuai dengan standar lombanya itu nanti? Yang pertama, kami harus kerja keras, latihan dari hari ke hari tanpa putus. Yang kedua, kami perkuat tim kerja, karena di sini kita melibatkan beberapa orang, musik dan sastra kita perkuatkan di situ. Lalu anak-anak juga diminta untuk tambah personil, karena kita hanya 4, di Juknisnya itu 4-6. Tapi diminta oleh badan dari kantor bahasa harus 6, jadi kita harus tambah lagi 2 peserta, vokalis putra dengan 1 yang bisa memainkan alat musik tradisional ciri khas Kabupaten Ngada. Kami harus target untuk juara di tingkat nasional, karena ini membawa nama NTT juga. Biarlah Regina Pacis bisa membawa nama NTT di kancah nasional. Jadi nanti personilnya rencananya tambah ya? Tambah 2 orang lagi. Jadinya 6 orang. Dari personil yang ada sekarang. Saya dari media Warisan Budaya Nusantara atau WBN. Pertama, apresiasi dulu dengan adik-adik semua dan sekolah ini dari kami media. Ini karya besar sudah dihasilkan dan dibuktikan di level provinsi NTT. Berikutnya kita mau ke tingkat nasional tentunya, bawa nama NTT. Nah, dari pengalaman bagaimana mendidik anak-anak? Kami, ini juga guru musik, metode pembelajaran kami itu teorinya 25%, praktiknya 75%. Itu di saat mencari anak-anak yang untuk ikut eskul, dalam hal ini yang juga terlibat langsung untuk ikut musikalisasi puisi ini, itu latihannya hampir tiap hari. Dan itu kami didik yang punya niat, bukan yang sudah bisa tapi yang punya niat untuk mau maju ya. Itu kami dua bisa untuk membantu mereka. Boleh tahu sedikit, sebelumnya ini pasti musikus juga nih atau bagaimana latar belakang kalian? Saya? Ya. Kalau saya basicnya di gitar. Iya. Basicnya di gitar. Karena diberi tanggung jawab untuk jadi guru musik sini, jadi mau tidak mau harus bisa menguasai semua alat musik di sini. Antara yang keyboard, drum, gitar bass. Yang aransemen kemarin kira-kira inspirasinya dari mana nih? Kok bisa menghasilkan aransemen musik yang baik? Sehingga 2 tahap, lagu wajib dan lagu pilihan. Ya. Untuk lagu wajib itu diaransemen oleh Periki ini, guru musik ini. Ya. Lagu wajib, judulnya Berida Kusumba. Tapi untuk lagu larut itu saya aransemen.
Itu dua lar itu puisi tuh. Ya, itu sudah bentuk puisi, tapi kita Masih menjadi musik. kita masukkan dengan musik, nuansa musik. Ya. Kalau boleh tahu, sebelumnya pernah mengaransemen musik ataupun lagu yang berikutnya untuk diperlombakan selevel provinsi? Pernah seperti itu mungkin dalam perjalanan? Sering, kami sering. Oh. Sering. Nah, ini berikutnya untuk anak-anak sendiri dalam menerima potensi menurut Pak Guru lihat untuk ke level nasional ini seperti apa nih? Menurut Pak Guru lihat per hari ini misalnya. Oh, ini potensi anak sekarang. Ya. Ya, sekarang perkembangan mereka ya bagus, tapi sudah menjadi juara NTT, jadi harus latihan harus ekstra. Seperti ya harus, karena kita untuk bersaing di wilayah Jawa kita harus lebih kerja keras lagi. Karena kita bukan mau menipu diri bahwa skill anak sekolah di Jawa sama dengan skill guru musik kita di NTT. Pak Riki, kira-kira trik berikutnya mau ke tingkat nasional, dari aransemennya kira-kira apa yang kira-kira bisa disampaikan? Mau dipoles semaksimal mungkin karena pentas persaingannya lebih mengerikan kelihatannya. Okay. Ya mungkin kita harus lebih bisa menginterpretasi puisinya lebih baik lagi, sehingga pada saat kita melakukannya itu sesuai dengan bisa lebih maksimal, lebih sesuai dengan yang dimaksud oleh puisi tersebut. Pak Guru berdua izin, targetnya untuk berikutnya ajang nasional, targetnya apa nih? Juara satu ataukah sekedar ikut? Target ya sebenarnya juara, tapi ya kalau gimana ya, kalau bilang harus juara sepertinya ada faktor pemaksaan, tapi saya terapkan ke anak didik, kamu tampilkan yang terbaik saja secara maksimal dan secara total gitu saja. I only want to be so kind of friend.